Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Fa ya ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan fitnatul qabri wa adabuhu wa na'im, yaitu pada rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, dalam pembahasan tentang fitnah kubur, siksa kubur, dan kenikmatan yang ada di dalam kubur, sampai kepada satu poin pembahasan, yaitu yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini, al-munkiruna li'adabil qabri wa na'imi wa syubhatuhum wa rabba'ihim, yaitu pembahasan mengenai orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur dan nikmat kubur, serta syubhat-syubhat yang ada pada mereka dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka itu. Kaum Malakidah, yaitu orang-orang yang berpaham ateis, wazanadiqah, juga zindik, mereka mengingkari adanya azab kubur dan kenikmatan dalam kubur. Maknanya mereka tidak percaya. Orang yang zindik dan orang-orang yang mulhid itu tidak percaya kalau ada siksa kubur dan azab kubur, dengan mengatakan bahwa kita menggali kubur orang yang sudah mati, dan kami tidak mendapati di dalam kubur para malaikat yang dikatakan memukul orang yang sudah mati, ataupun ular yang menelan dan mengatur orang-orang yang sudah mati, ataupun juga adanya api yang menyala-nyala dalam kubur. Kami tidak mendapat itu semua. Dan bagaimana juga dengan pernyataan bahwa kubur seseorang itu akan diluaskan sejauh mata memandang, atau kuburan seseorang itu akan disempitkan bagi penghuninya. Kata mereka, najidu bihali, kita ini mendapati kuburan kondisinya seperti semula ketika digali, luasnya, batasannya sesuai dengan ketika kita gali, tidak bertambah dan tidak berkurang. Lalu bagaimana bisa kuburan itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, atau bisa menjadi satu jurang neraka dari jurang-jurang neraka? Ini syubhat mereka, karena mereka berbicara tentang kubur, tentang kenikmatan dan azab kubur dalam persepsi duniawi, dimensi duniawi. Mereka memandang dan menilainya hanya sebatas, yakni pandangan mata yang kasar, dan mereka lupa bahwa dalam kehidupan ini juga banyak kehidupan lain yang tidak dapat kita jangkau dengan mata kita, seperti alam jin. Mereka percaya atau tidak percaya bahwa jin itu memiliki alam dan ada dan memberikan pengaruh bagi kehidupan banyak manusia. Adanya orang yang kesurupan, adanya orang yang tersihir dan sejenisnya. Juga banyak hal-hal yang tidak dapat terlihat oleh mata, tapi ada, seperti angin. Mereka tidak pernah melihat bentuknya angin, tapi mereka merasakan angin itu ada. Udara, atau juga mereka tidak bisa melihat yang namanya arus listrik, tapi mereka mau nggak tahu harus percaya. Kalau mereka tidak percaya, suruh megang arus listrik.
Ya mereka harus tahu, harus percaya bahwa alam sejik itu ada. Dan bila mereka disuruh melihat dan menangkap dengan daya indera mereka, mereka tidak akan mendapatinya. Tidak akan mereka peroleh gambar arus listrik itu seperti apa. Sebagaimana angin tidak bisa kita lihat sama sekali, tapi dia jelas-jelas ada. Atau udara juga, udara dingin, udara panas itu tidak tampak, tapi dia ada. Kenapa mereka tidak juga berpikir yang serupa terhadap kehidupan alam barzakh? Yang itu juga merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan melalui wahyunya, baik melalui kitab sucinya maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu jawaban pertama untuk mereka yang mengingkari adanya azab dan kenikmatan kubur. Bagaimana mereka juga kalau memperhatikan alamnya para binatang, bagaimana mereka memiliki kehidupan lain yang kita tidak bisa mengenalinya, mengetahuinya dengan baik. Coba siapa yang tahu kehidupan semut satu dengan yang lain? Apa yang komunikasi, bagaimana mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya? Atau kucing, bagaimana mereka berkomunikasi antara ibu dan anak? Yang bahasa suaranya sama, panggilan ataupun teriakan atau peringatan itu tidak ada bedanya, baik dari yang induknya kepada anaknya ataupun dari anaknya kepada induknya. Demikian pula binatang-binatang yang lain yang mereka ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala umatun amsalukum, mereka adalah umat-umat bangsa-bangsa seperti kalian juga. Dan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam kitabnya ini Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, beliau menjawab dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa keadaan alam barzakh ini termasuk alam gaib yang kita mengetahuinya melalui pemberitaan para nabi alaihi salatu wassalam, dan pemberitaan mengenai mereka. Artinya mengenai pemberitaan tentang alam barzakh ini tidak bisa diperoleh dengan akal. Kita nggak bisa mencerna dengan akal kita, karena ini perkara-perkara yang gaib. Maka kita hanya membenarkan pemberitaan manusia-manusia yang terpercaya, yaitu para nabi dan para rasul, sebab mereka mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberitahukan kepada para nabi dan para rasul mengenai hal-hal gaib yang tidak Allah beritahukan kepada yang lainnya. Namun Allah memerintahkan kepada para rasul ini untuk memberitakan kepada manusia, dan kewajiban manusia adalah mengimani apa yang diberitakan oleh para rasul. Ini yang pertama. Jadi kehidupan alam barzakh ini termasuk kehidupan alam gaib yang tidak bisa dicerna dengan akal, namun dengan mempercayai apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bicara tentang alam gaib dengan hanya berdasarkan prasangka ataupun duga-dugaan. Seperti contohnya orang yang sekarang yang ia berbicara tentang hantu. Hantu, dari mana adanya hantu? Atau apa itu pengertian hantu? Mereka berikan pengertian hantu yaitu manusia yang telah mati dan kemudian menampakkan diri, dan dia masih ada di alam hantu atau di alam dunia ini, masih terhubung dengan alam dunia ini. Seperti hantu orang yang mati kena kecelakaan atau yang mati dibunuh, atau dikatakan hantu penasaran. Ini semua tidak ada dasarnya. Semua berita-berita ini hanyalah omong kosong, dan berita ini semacam ini hanya bisikan-bisikan syaitan, tipuan-tipuan syaitan kepada umat manusia. Namun sesungguhnya yang ada bahwa kehidupan alam barzakh, alam kubur itu berbeda dengan kehidupan yang ada sekarang ini. Dan orang yang sudah mati, ruhnya tidak akan kembali ke dunia. Ruhnya tidak akan kembali ke dunia, apalagi menampakkan, karena kondisi alam barzakh sudah berbeda. Lalu apa yang kita lihat dari orang yang sudah mati masih tampak, bahkan ada yang berkomunikasi. Pernah kejadian pula seseorang berjual beli
Seseorang berjual beli yang dia tanpa sadari dia adalah bukan dari orang itu, artinya orang yang mengadakan transaksi dengannya itu sudah meninggal dunia. Jadi satu kampung dia datang tukang jual sapu dan sejenisnya, kemudian dipanggil oleh seseorang perempuan di satu rumah yang rumahnya ya berdampingan padat pada penduduk. Dia mengatakan bahwa Pak pesan sapu panjang itu apa? Sapu untuk membersihkan awal-awal itu. Sapu ujuk itu apa? Ijuk itu. Pokoknya sapu yang panjang itu. Oh nanti biar kalau itu Bu bisanya kami pesankan, nanti kami harus pesan dulu ya. Tidak apa-apa kapan ya, hari Rabu bisa jadi. Oke, hari Rabu pesan. Nanti bawa sini. Udah orang itu kembali. Hari Rabu pada saat hari Rabu dia mengetuk pintu, nggak ada yang buka-buka. Kemudian tetangga yang keluar, lalu bertanya, nyari siapa Pak? Di sini tidak ada orangnya. Belum kemarin ada si ibu yang bagaimana? Dengan disebutkan fisiknya, rambutnya dan sebagainya. Oh, dia sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Allahu Akbar. Bahkan ditunjukkan orangnya seperti ini, betul seperti ini. Iya, dia sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu. La ilaha illallah. Siapa lalu dia yang sampai itu? Jin, dari bangsa jin. Dan Allah memberikan kemampuan pada bangsa jin dengan izin Allah untuk menyerupai wujud manusia, tapi dengan izin Allah dan tidak selalu bisa, dan hanya kondisi-kondisi tertentu. Dan bahkan kebanyakan mereka menampakkan diri dalam wujud-wujud yang lainnya. Bahkan jin itu sulit untuk menampakkan diri dalam wujud aslinya di hadapan manusia kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dan sangat jarang. Dan tidak semua orang bisa bertemu dengan alam jin seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, inilah yang suka membuat fitnah, sehingga mengatakan bahwa ada hantu. Tidak ada. Apalagi ada hantu pocong ataupun hantu wanita yang sundul bolong yang karena meninggal dunia karena melahirkan anaknya. Ini semua adalah permainan syaitan yang ingin mengelabui manusia dan membuat manusia itu menyimpang dari apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa manusia percaya terhadap hal-hal yang baik tapi tidak percaya dalam hal-hal baik yang seperti ini, tapi tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini maka sungguh menakjubkan, mengherankan kalau mereka bisa mempercayai adanya roh gentayangan yang sesungguhnya tidak demikian. Mereka bisa percaya hanya melalui cerita-cerita dari orang-orang yang tidak jelas dan juga tidak tahu sumbernya, dan mereka yang bercerita bukan orang yang berkapasitas untuk menceritakan hal-hal serupa itu. Dia percaya. Tapi sementara apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai alam gaib ataupun yang diberitakan oleh Allah Taala, mereka mengingkarinya. Ini sungguh aneh. Maka yang pertama bahwa kehidupan alam barzah ada termasuk alam gaib yang harus kita imani berdasarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Karena akal tidak memiliki kapasitas untuk mengenali kehidupan alam gaib, termasuk alam barzah dan alam kubur. Yang kedua, an-nar fil qabri wal khadra laysat min narid dunya wala min zuru'id dunya. Bahwa api yang kadang menyala di dalam kubur pada sebagian kubur, yang kadang ditampakkan oleh Allah pada sebagian orang, ataupun juga kehijauan yang ada di dalam kubur, tanaman-tanaman hijau yang ada di dalam kubur yang juga dilihat oleh sebagian orang atau yang dirasakan oleh ahli kubur. Ini kondisinya berbeda dengan api dan tanaman-tanaman yang ada di dunia. Kehijauan yang ada di dunia berbeda, sehingga ia tidak bisa menyaksikan api yang ada di dalam kubur itu seperti yang dia lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Namun
apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW tentang kehidupan sebagian penghuni kubur yang mereka mendapatkan siksaan dengan dibakar di dalam kuburnya oleh api yang menyala-nyala, atau mereka yang mendapatkan kenikmatan dengan diluaskan kuburnya yang kemudian di dalamnya ia mendapatkan kehijauan ataupun mendapati aroma wangi dari surga dan sebagainya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di alam kuburnya. Ini berbeda dengan apa yang ada di dunia. Yang ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia yang hidup di dunia. Namun Allah memerintahkan itu atau memperlihatkan itu kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang Allah memperlihatkan yang demikian itu pada sebagian makhluknya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan besarnya kekuasaan Allah Taala, baik rahmatnya maupun beratnya siksanya yang Allah timpakan kepada penghuni itu. Sehingga api akhirat dan kehijauan yang ada di akhirat, yaitu di alam barzakh, karena alam barzakh itu termasuk awal persinggahan akhirat, itu berbeda. Dan api di neraka atau api di akhirat itu lebih dahsyat panasnya dari api yang ada di dunia. Dan orang yang di dunia ini tidak akan dapat merasakan orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya dengan nyala api. Ada satu kisah, yakni ketika seorang menguburkan saudaranya, ketika sedang menguruk tanah ke dalam kuburnya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi saudaranya yang dimakamkan ini sedang dihajar dan dibakar oleh makhluk-makhluk besar yang tidak diketahui kondisinya. Sampai saudaranya ini menjulurkan tangannya meminta tolong. Ini saudaranya yang hidup ini, yang masih hidup ini, mencoba menolong karena rasa kasihannya. Namun ketika dia memegangi tangan saudaranya, tangannya itu terbakar dan membekas. Hal serupa ini tidak dilihat oleh yang lainnya. Namun itu bekas daripada bakaran itu tampak. Hal serupa ini Allah Ta'ala alam apakah riwayat ini sahih atau tidak. Sekiranya sahih maka tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sebagian alam gaibnya kepada sebagian manusia, tapi tidak seluruhnya. Dan untuk menunjukkan bahwa kehidupan di alam barzakh, yaitu baik siksa maupun kenikmatan, benar-benar ada. Dan sebenarnya banyak kisah-kisah semacam itu yang diriwayatkan di dalam banyak kitab, dan ada yang riwayatnya sahih sanadnya, dan ada yang wallahu ta'ala alam yang kita tidak mengetahui apakah sahih atau tidak. Namun sebagian kisah-kisah ini menjadi ibrah. Sebagaimana juga termasuk seorang teman sahabat yang juga sering bareng, ia pernah sakit. Dan dalam sakitnya dia dirawat di rumah sakit, jadi ditungguin oleh ayahnya. Dalam kondisi dia setengah sadar, datang orang-orang asing yang berpakaian putih, berwajah berwajah ceria, bercahaya, yang kemudian mereka berdiri sejauh mata memandang dari temannya. Lalu yang satu mendekat kepalanya, dan dia perasaan inilah saatnya anda saya bilang sudah tidak lagi mampu dalam pikiran yang benarnya. Namun kemudian setelah menolehnya, menengoknya, yang mendekat ini kemudian menoleh ke kawan-kawan yang lain dan menggelengkan kepala. Lalu mereka berjalan menembus tembok di balik kepala sahabat saya ini. Dan tidak lama terdengar teriakan tangisan dari kamar sebelah. Maka ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, coba tengok di kamar sebelah ada apa." Maka sang ayah pun menoleh ke samping, ke kamar samping sebelahnya, dan mengatakan pasien yang di kamar sebelah meninggal dunia. Allahu Akbar. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada sahabat saya ini, alhamdulillah dia masih sehat dalam keadaan baik-baik, dan
dan saya tahu insya Allah beliau tidak akan ngarang cerita itu, benar-benar melihat para malaikat yang akan mencabut nyawa dan membawa nyawa itu. Apa hikmahnya di balik ini? Allah Ta'ala a'lam, Allah yang paling tahu. Mungkin Allah ingin memberitahukan kepada kita bagaimana Allah mengutus para malaikat ini. Dan para malaikat ini sudah menempati di kamar yang satu ini dan melihat kepada sahabat saya ini. Namun mungkin melihat bahwa bukan orang ini yang diminta untuk dicabut nyawanya. Kemudian mereka bergerak ke kamar sebelah, lewat tembok dan menembus tembok. Dan kemudian tidak lama sudah itu terdengar tangisan dari keluarga seorang yang meninggal dunia. Ini kehidupan alam malaikat dan bagaimana proses kematian itu, dan juga kehidupan di alam barzakh. Maka kehidupan yang ada di alam barzakh dan alam kubur tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang yang meninggal di dalam kuburnya dengan ditutupinya ia oleh tanah, oleh batu, baik yang di bawah, yang di atas, yang di samping kanan, samping kiri, sehingga ia tidak tampak. Namun di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan api yang panas untuk menyiksanya dan membakarnya. Yang kalau sekiranya ada penduduk dunia, penghuni dunia yang mencoba menempelkan tangannya di kubur itu yang di dalamnya sedang disiksa, akan merasakan. Dia tidak merasakan sama sekali. Dia melihat kubur itu dalam kondisi itu tidak berubah. Dia pegang kuburan itu dan tidak merasakan apa-apa. Bahkan setiap kita kadang selalu berhusnudzon bahwa orang yang di dalamnya dalam keadaan baik-baik saja. Karena kita bukan nabi dan bukan rasul yang Allah memerintahkan tentang kehidupan alam barzakh. Kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, kadang beliau melewati beberapa pemakaman kuburan yang beliau mengatakan kapan mereka mati. Kemudian mereka yang tahu mereka mati di masa jahiliyah, di masa kesyirikan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka sedang diazab. Sampai yang mengetahuinya adalah bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang riwayat-riwayat telah kita bacakan terdahulu, menunjukkan yang bisa melihat kehidupan alam barzakh, alam kubur, atau bisa mendengar cerita penghuni kubur yang kesakitan karena disiksa di dalam kuburnya. Hewan-hewan dengan izin Allah. Sedangkan manusia tidak mendengar, kecuali Rasulullah SAW yang diberitakan. Maka kita meninggali kuburan yang sedang menerima kenikmatan dari Allah pun kita tidak tahu. Ataupun juga kuburan yang satu dengan yang lainnya, yang satu diluaskan kuburnya, yang satunya dihimpit, disiksa sampai berteriak, yang dia berada di alam kenikmatan, yang berada dalam kubur yang diberi kenikmatan, diluaskan kuburnya, tidak sampai dirasakan oleh yang di sampingnya. Sebagaimana yang sedang disiksa, yang berteriak tidak didengar dan tidak dirasakan oleh saudara yang di sampingnya, yang ia berada di dalam kenikmatan alam kubur dalam barzakh. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui dari jangkauan manusia untuk bisa menghafalnya, mencerna dengan akal. Maka kewajiban kita adalah mengimani apa saja yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memperlihatkan sebagian hambanya mengenai siksa kubur, maka Allah akan memperlihatkan, dan itu mudah. Jadi Allah perlihatkan kepada sebagiannya dan Allah sembunyikan dari yang lainnya. Seperti tadi yang saya kisahkan, seorang yang ia mencoba meraih tangan saudaranya, ya hanya dilihat oleh dia, sementara yang lain tidak melihatnya, dan dia terbakar tangannya. Dan sekiranya
seluruh siksa kubur itu dapat dilihat oleh seluruh hamba, maka hikmah kewajiban mengimani perkara yang gaib itu menjadi hilang. Keimanan terhadap perkara yang gaib, hikmahnya menjadi tidak ada. Kita diperintahkan untuk beriman dengan apa yang diberitakan oleh Allah melalui firman-Nya dan kalamnya dan kitab suci-Nya, dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah-Nya. Itu kita diperintahkan untuk percaya itu, agar di sini Allah menguji hambanya siapa yang benar-benar beriman dan tidak meragukan apa yang diberitakan oleh Allah. Sehingga seseorang yang beriman maka dia akan menjalankan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Sementara orang yang dia tidak beriman maka dia lebih banyak menggunakan logika, menggunakan akalnya semata untuk meyakini apa yang bisa dicerna oleh akalnya dan menolak yang tidak bisa dicerna oleh akalnya. Untuk kekuasaan Allah lebih dahsyat, lebih menakjubkan dari yang bisa dibayangkan oleh manusia. Allah Ta'ala zat yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan surga dan neraka, dan yang menciptakan arsy Allah dan kursinya yang maha dahsyat, dan Allah yang menciptakan malaikat-malaikat yang jumlahnya tak terhitung oleh bilangan oleh kita. Demikian pula bangsa jin dan manusia dan binatang-binatang. Allah memiliki yakni makhluk ciptaan yang berbeda antara satu alam dengan alam lainnya. Alam jin berbeda dengan alam malaikat, alam manusia berbeda dengan alam jin, bahkan alam arwah berbeda dengan alam yang lainnya. Kadang satu alam, satu makhluk yang berada di satu alam dia bisa masuk ke alam lainnya. Seperti jin kadang masuk ke alam manusia, yang manusia tidak bisa merasakan keadaan itu. Dan ada juga alam malaikat yang bisa masuk ke alam manusia dan alam jin, yang kita manusia dan jin tidak akan bisa masuk ke alam malaikat. Karena Allah Ta'ala zat yang maha kuasa. Seperti tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang pernah kita sebutkan dari sabda Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Laula an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabri ma asma'." Kata Nabi SAW, sekiranya kalian tidak akan saling mengubur, yakni kalian tidak akan mati sehingga saling mengubur, niscaya aku akan memohon kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian dari sebagian siksa kubur yang aku mendengarnya. Nabi SAW tidak mendengar semua siksa kubur, beliau hanya mendengar sebagian yang Allah perdengarkan. Dan Nabi sebenarnya ingin memperdengarkan, memohon kepada Allah untuk Allah perdengarkan siksa kubur, sebagian siksa kubur itu kepada kita. Namun Nabi khawatir kalau nanti hal itu akan mengganggu pikiran manusia. Coba kalau kita mendengar ada salah satu dari keluarga misalnya yang dia meninggal dunia dan disiksa, bagaimana penderitaan yang dirasakan? Tentu ia akan berada dalam kesedihan larut-larut. Sekiranya seseorang diperlihatkan di hadapannya ada satu keluarganya yang disiksa oleh manusia, apalagi sampai dibakar, tentu hal itu akan menimbulkan kemarahan dan pikiran yang tidak akan hilang dalam benaknya. Lalu bagaimana seandainya dia melihat yang terjadi di alam barzah ketika Allah menyiksa, yang dia tidak akan mungkin dapat membelanya, dan dia tahu kekuasaan Allah melampaui kekuasaan dirinya, tentu dia akan dalam kesedihan yang larut, bahkan bisa dia mati karena kesedihan itu. Oleh karena itu Nabi SAW menggunakan bahasa lau itu sekiranya, yang maknanya tidak akan terjadi. Artinya Nabi
hanya sekiranya laula antadafar, sekiranya kalian tidak saling menguburkan. Dan itu tidak mungkin. Kita akan saling menguburkan karena kita akan mati. Kalau kalian tidak akan mati, niscaya aku akan ceritakan, aku akan mohonkan kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksa kubur sebagian dari siksa kubur yang aku dengar. Ada pun binatang, dia tidak ada tuntutan untuk beriman terhadap alam kubur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala binatang-binatang ternak Allah perdengarkan kepada mereka siksa-siksa kubur yang tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Sebagaimana bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai terperanjat dan melonjak dan hampir menghempaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di tunggangannya. Ketika bahwa Nabi ini melewati kuburan yang penghuninya sedang disiksa, maka melihat neraka di dalam kubur, melihat api dalam kubur, atau melihat malaikat, atau melihat jin, kadang-kadang terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla ketika Allah berkehendak untuk memperlihatkan kepada sebagian manusia, namun umumnya manusia tidak melihatnya. Dan bahkan pernah ada orang yang mungkin mengalami kematian suri yang dia sampai didatangi oleh dua malaikat yang Allah perlihatkan ini dan itu dikisahkan, dan kemudian Allah hidupkan lagi, dan itu merubah sudut pandangnya tentang kehidupan alam barzakh. Maka bagaimana mungkin orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui akan kekuasaan Allah Tabaraka wa taala, kemudian dia mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan satu peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dilihat oleh pandangan manusia hidup yang ada pada kehidupan alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kita keadaan di alam barzakh, alam kubur, karena untuk satu hikmah dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sungguh kita tidak akan mampu untuk menanggung, memikul kesedihan yang dalam ketika melihat penderitaan orang yang disiksa. Satu contoh, kita memang tidak semua, tapi kita umumnya bila masih punya hati, ketika ada seorang pencuri tertangkap kemudian dimasak, kira-kira kita melihat teganya. Pertama mungkin gemes, tapi lama-lama juga kasihan. Ini pencuri, bagaimana itu kalau yang dilihat itu dibakar oleh api di dalam tubuhnya, dihajar oleh malaikat, dan tentu tidak akan sanggup manusia memandang hal-hal yang mengerikan serupa ini. Tidak pula akan mampu kita kalau kita di rumah, kemudian di tetangga kita ada anak kecil yang teriak-teriak, menangis, meraung-raung. Kita tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi kita mendengar jeritan tangisnya yang meraung-raung. Mungkin pikiran kita sudah macam-macam, ini orang tua kenapa membiarkan anaknya menangis, atau orang tua menampakkan terhadap anaknya dan sebagainya. Pikiran-pikiran itu akan muncul. Lalu bagaimana kalau seorang itu mendengar saudaranya, keluarganya, kerabatnya disiksa dalam kubur dan berteriak menangis sementara dia tidak mampu berbuat apa-apa? Maka sungguh manusia mungkin akan mati karena mendengarkan jeritan saudaranya di alam barzakh. Maka sungguh besar hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan atau memperlihatkan kepada kita penderitaan siksa-siksa manusia di dalam kubur. Namun Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan berkaitan dengan alam barzakh, baik kenikmatan ataupun siksanya.
manusia ini diberi pendengaran dan penglihatan yang serba terbatas, serba lemah. Pandangan kita itu lemah, pendengaran kita ini lemah, dan sungguh sangat berat untuk bisa melihat dan mendengar, yakni azab kubur. Dan misteri ini adalah misteri yang tidak bisa kita pungkiri. Kita ini melihat untuk di belakang tirai saja tidak mampu. Untuk mendengar suara yang jaraknya sudah 10 meter saja mungkin sudah tidak mampu. Bahkan kurang dari 10 meter saja kita mungkin sudah tidak bisa jelas mendengar bunyi seseorang kecuali dengan teriakan. Maka apa yang ada di alam barzakh yang tidak dapat kita dengar dan tidak kita lihat bukan berarti tidak ada, tapi kita wajib mengimani, meyakini sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah kita masih akan melanjutkan bahasan ini setelah azan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila qiyamis sa'ah ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahmani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit. Jadi kita adalah hamba yang lemah. Pendengaran kita, penglihatan kita lemah. Tidak akan tahan untuk menyaksikan siksa kubur dan tidak akan tahan untuk mendengarkan siksa kubur. Dan inti poin dari masalah ini bahwa luasnya kubur, sempitnya kubur, atau bercahayanya kubur, atau menghijaunya kubur, atau api yang menyala-nyala dalam kubur, ini bukan jenis yang ada di dalam kehidupan kita yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya memperlihatkan kepada manusia di kehidupan dunia ini apa yang ada di kehidupan dunia. Jadi Allah memperlihatkan kepada kita di dunia ini apa yang ada di dunia ini. Kita bisa melihat yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Kita bisa mendengar suara-suara yang ada dalam jangkauan kita. Adapun perkara akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup kondisi kehidupan akhirat itu dari kita, agar pengakuan kita dan keimanan kita terhadap adanya kehidupan akhirat akan menjadi sebab seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat nanti. Karena sebenarnya apabila telah disingkat tabir kehidupan akhirat, maka sungguh akan tampaklah nanti, yaitu di yaumul kiamat, manusia benar-benar akan melihat apa yang ada di kehidupan akhirat dengan sejelas-jelasnya. Atau ketika seseorang ia menghadap Allah saat ajalnya tiba, maka dia akan melihat kehidupan yang ada di alam barzakh, yang mereka para pengingkar yang mengingkari adanya azab dan nikmat kubur di dunia ini, yakni di alam barzakh ini. Ketika mereka mengingkari di dunia, mereka akan benar-benar tidak dapat mengingkarinya ketika mereka telah menghadapinya, yakni saat ajal mereka tiba. Dan saat itu percaya terhadap kehidupan alam barzakh tidak lagi memberi manfaat dan faedah baginya. Karena ketika dia mendapatkan siksa, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Karena dia tidak bisa memperbaiki diri dan tidak bisa bertaubat. Karena pintu taubat itu tertutup dari orang yang telah tiba ajalnya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah menerima taubat seorang hamba selagi ia yakni belum menghadapi sakaratul mautnya atau roh itu belum sampai di kerongkongannya.
kalau rusuh dari kerongkongannya, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi seseorang untuk bertobat. Sekiranya ada satu jenazah yang diletakkan di tengah-tengah manusia yang hidup, dia mungkin dimakamkannya tertunda, tidak pada hari itu. Dia dimakamkannya mungkin meninggalnya malam, dimakamkannya esok sorenya. Tidak mustahil kalau bisa jadi, tidak mustahil kalau dua malaikat munkar dan nakir telah datang saat dia masih di rumahnya, di tengah-tengah keluarganya, dan menanyainya, sementara orang yang di rumah tidak mengetahui apapun yang terjadi pada diri hamba ini. Tidak merasakan. Dan mungkin ia menjawab dengan baik dan lancar, dan orang-orang yang menunggu di sekitarnya pun tidak mendengar sedikit pun jawaban dari hamba ini. Atau ketika malaikat ini memukulnya, menyiksanya, ia berteriak dan tidak ada seorang pun yang mendengar teriakannya, padahal dia berada di tengah-tengah keluarganya, di dalam rumahnya. Contoh lainnya, seseorang yang ia sedang tidur, di sampingnya ada saudaranya atau temannya yang tidak tidur. Ini yang sedang tidur, di dalam tidurnya dia disiksa, dikeroyok oleh penjahat, dia menderita, dipukuli, dia merasakan penderitaan yang luar biasa di dalam tidurnya. Sementara yang tidak tidur tidak mengetahui apapun keadaan temannya yang sedang tidur dan mengalami penderitaan-penderitaan, pukulan dan pengeroyokan tersebut, dan tidak dirasakan oleh orang yang terjaga, dan tidak mengetahui apa yang sedang dialami selain ceritanya setelah dia bangun. Dia bangun dengan wajah berkeringat, muka pucat ketakutan, dan bercerita, sungguh saya tadi dikeroyok, dipukuli. Kata temannya, enggak, saya lihat kamu biasa-biasa saja dari tadi tidur, tidak ada gerakan-gerakan teriakan atau meronta dan sebagainya. Dan ini kehidupan yang kita saksikan. Atau seperti orang, ya ini banyaklah contoh-contoh hal nyata tentang kehidupan dua alam yang berbeda. Tadi sama-sama ada di dunia, yang satu tidur, yang satunya melek. Tapi yang tidur, yang merasakan hal yang tidak dirasakan oleh yang melek atau yang terjaga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan, adapun hadis-hadis tentang azab kubur atau pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka hadis berkaitan dengan ini sangat banyak, bahkan derajatnya mencapai mutawatir. Saya sudah jelaskan dahulu mengenai makna mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat sehingga derajatnya dinyatakan sahih, hampir sederajat dengan Al-Quran. Maknanya tidak diragukan akan kesahihannya, hanya saja dia bukan Al-Quran, tapi dia adalah hadis. Tapi tingkat kesahihannya seperti Al-Quran. Al-Quran ini diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka menghafal Al-Quran, mereka meriwayatkan kepada generasi-generasi berikutnya, dan jumlah para sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran ribuan, bahkan mungkin ribuan ribu, karena mereka mendengar dari Rasulullah SAW, dan sebagian mereka mencatat setiap wahyu Al-Quran itu turun, dan mereka menempatkan catatan Quran itu sebagaimana yang diperintahkan atau diberi petunjuknya oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satupun yang bisa dilakukan. Maka heran kalau orang Syiah mengatakan Al-Quran kita ini sudah dipalsukan. Itu suatu yang tidak masuk akal.
karena didengar oleh semua para sahabat Nabi yang jumlahnya 100.000 lebih. 100.000 lebih. Ada yang mengatakan 150, ada yang mengatakan 124. Wallahu ta'ala yang penting bahwa para sahabat ini mereka mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW, dan sebagian mereka menghafalnya dengan baik di dalam dada mereka, sebagian lagi menghafal dan mencatatnya, menulisnya, dan sebagiannya lagi hanya menulisnya dan membacanya dari tulisan yang ditulisnya. Yang maknanya mereka semua mengetahui Al-Quran, yang jumlah yang hafalnya banyak, sehingga mutawatir dan mungkin diragukan kesalahannya. Demikian pula hadis-hadis mutawatir, termasuk diantaranya adalah hadis tentang nikmat kubur, azab kubur, atau pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka riwayatnya sangat banyak dan sampai mencapai derajat mutawatir, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menunjukkan contoh riwayat-riwayat yang sahih tentang azab kubur ini, seperti yang tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastaqilu min bawli. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa, yakni di dalam kuburnya, dan tidaklah mereka berdua disiksa karena sesuatu yang besar dalam pandangan mereka, yakni bukan perkara yang besar dalam pandangan mereka, hanya mereka menganggap dosanya dosa enteng, sebagaimana diterangkan pada sebagian riwayat oleh para ulama. Adapun yang satu, dia disiksa karena dia kana yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Wa amal akhar, adapun yang lainnya lagi, yang satunya lagi, bahkan la yastatir min bawli, yaitu dia tidak membersihkan air kencingnya dari pakaian ataupun dari maluannya, tidak beristinja, tidak bersuci. Jadi ini kadang dipandang enteng, orang bicara sangat semari mengadu domba, dipandang tidak besar dosanya. Atau orang yang kadang-kadang yang kita dapati banyak orang yang buang air kecil di pinggir jalan kemudian tidak bersuci. Kebanyakan orang seperti ini tidak sholat, dan kalaupun sholat maka tidak sah sholatnya kalau pakaiannya terkena najis ataupun belum bersuci dari kotoran dan najisnya. Maka lalu kemudian memanggil yang meminta diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Lalu beliau membelah menjadi dua bagian, kemudian sebagiannya ditancapkan pada satu kuburan dan sebagiannya ditancapkan kepada kuburan yang lainnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau melakukan hal ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam ya'isa, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam ya'isa, atau yukhaffifu anhuma ma lam ya'isa. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini, yaitu pelepah kurma tadi, akan menyebabkan siksa mereka berdua diringankan selagi pelepah kurma ini belum kering. Sudah kita temui hadis ini terdahulu. Tapi penekanan di sini adalah ingin mengisyaratkan bahwa adanya siksa di dalam kubur yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengenai siksa kubur ini, yakni perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma ini, sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah engkau melakukan hal itu? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu beliau ingin memberikan syafaat
Pertolongan yaitu dengan memohonkan keringanan siksa bagi kedua penghuni kubur tersebut. Itu pun syafaat Nabi dengan ketentuan diringankan, bukan dihilangkan siksanya satu. Yang kedua, diringankan selama pelepah kurma itu masih basah, belum mengering. Yang maknanya apabila telah berakhir dua syarat ini, maka akan kembali disiksa sebagaimana semula. Naudzubillah min adzabin qabri wal barzakh. Juga tersebut di dalam Sahih Muslim. Nah, ini keterangannya. Maka kondisi alam barzakh seperti ini, karena tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui alam barzakh, maka tidak bisa melakukan seperti dilakukan oleh Nabi. Kemudian kita tidak mendapati pelepah kurma, kita tancapkan pohon Kamboja. Apalagi pohon Kamboja kemudian tumbuh tidak pernah mengering, maka berarti yang di dalam tubuhnya diringankan. Tidak bisa. Bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Khidir, ketika membunuh anak kecil, ketika merusak kapal yang bagus, ketika menegakkan dinding yang mau roboh, tidaklah beliau melakukan hal itu dari pikiran atau pengetahuan murni, namun semua itu dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beliau mengatakan, tidaklah aku melakukannya dari diriku sendiri, melainkan ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula pada diri Nabi. Maka upaya kita untuk melakukan seperti Nabi dengan cara menabur bunga di atas kuburan orang yang kita makamkan, seperti melati daun bunga melati, ataupun dengan menancapkan potongan batang Kamboja dan sebagainya, itu semua tidak ada tuntunan dan dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disyariatkan itu adalah mendoakan mereka. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu la yus'al. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai memakamkan sholat, beliau katakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara ini. Mengisyaratkan perintah dari Nabi kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita, untuk memohonkan ampunan, yaitu berdoa memohonkan ampunan bagi al-mayyit, yaitu bagi orang yang meninggal tadi. Was'alu lahu tathbit, dan mohonkanlah keteguhan baginya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka di sini seandainya kita berdoa memohonkan ampunan, itu lebih bermanfaat. Sekiranya ia mungkin saat itu sedang disiksa, maka mudah-mudahan doa kita dapat menghilangkan atau meringankan siksanya, atau bahkan menghapuskan siksa tersebut. Dan itu yang lebih syariat. Tapi mengapa kebanyakan kita ini mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang jelas-jelas beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah, kemudian mengambil cara-cara lain yang tidak ada tuntunannya, yang hanya bersandar kepada prasangka dan perasaan belaka. Iya tabiuna indah dhanna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang serupa itu mereka tidaklah mengikuti selain hanya mengikuti prasangka. Dan Allah mengatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an, sesungguhnya prasangka itu tidak dapat bermanfaat, yakni untuk mengalahkan yang hak. Prasangka itu selalu dikalahkan dengan al-haq. Maka yang harus adalah mengikuti petunjuk dari Nabi, dan itu lebih bermanfaat daripada kita melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, yang jelas pasti salah. Suatu amalan yang dilakukan tanpa ada dasar tuntunannya pasti salah. Karena semua agama kita itu berdasarkan tuntunan.
pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh berspekulasi, kan barangkali diterima, tidak ada. Barangkali diterima itu adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Allah, kemudian kita berharap amalan kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, kemudian kita mengatakan mudah-mudahan diterima atau barangkali diterima, ini salah. Seperti yang pernah saya dengar, kita melakukan ini semua sebagai upaya menolong saudara kita yang sudah meninggal dunia. Barangkali apa yang kita lakukan ini dapat menolongnya. Tidak bisa kalau itu menyalahi tuntunan dan aturan. Orang yang melakukan sesuatu di luar ketentuan yang ditetapkan maka tidak dianggap sama sekali, bahkan terancam dengan siksa. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan dalam riwayat lainnya wa kulla dhalalatin finnar. Hendaknya kalian waspada, janganlah kalian membuat-buat perkara yang baru dalam agama. Muhdatsatil umur, membuat perkara-perkara yang baru di dalam ajaran agama. Fa'inna kulla muhdatsatin, akan sesuatu yang diada-adakan itu adalah perkara bid'ah, yaitu perkara baru. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang baru, amalan baru dalam agama, dalam ibadah, itu adalah salah. Dhalalah itu salah, bahasa halusnya, bahasa tegasnya sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu diancam dengan neraka. Mungkin ada satu kesesatan yang Allah ampuni selagi kesesatan itu bukan besar karena dilakukan karena kebutuhan. Mungkin Allah mengampuni, tapi lebih banyak terancam dengan neraka. Nauzubillah. Neraka dalam pengertian di sini bisa kita di dunia, sehingga dia mengalami penderitaan di dunia, atau di akhir hayatnya, atau di alam barzahnya, atau di akhiratnya, atau ketiga-tiganya. Alhamdulillah. Maka manusia mengapa dia lebih suka berspekulasi menerima siksaan dari Allah daripada dia melakukan kepastian agama. Agama ini dituntunkan berdasarkan kepastian. Oleh karena itu mengapa ada hadis yang dikatakan sahih, hasan dan dhaif, agar kita beramal dengan yang sahih dan hasan, yaitu beramal dengan amalan yang ada kepastian. Kalau kita beramal dengan bersandar dengan amalan yang hadisnya dhaif, maka ini berarti kita beramal dalam agama dengan dasar yang tidak pasti. Oleh karena itu tidak boleh, apalagi tidak punya dasar, hadisnya tidak ada, dalilnya tidak ada, kemudian dilakukan. Mengapa manusia mencelakakan dirinya untuk mendapatkan siksa Allah di yaumul mahsyar ataupun di alam barzahnya? Walhamdulillah. Oleh karena itu hendaknya kita selalu mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, dan itu selamat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, inna nahtadi wa la nabtadi wa nattabi'u wa la nabtadi'u wa lan nadilla ma ittaba'na ay wa lan nadilla ma nattabi'ul athar. Kita ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang menjadi seorang sahabat Nabi yang mulia, yang sangat gigih di dalam menegakkan sunnah dan mengajarkan sunnah serta di dalam memerangi bid'ah. Beliau mengatakan kita ini hanya meneladani dan tidak mengawali. Kita ini mengikuti dan tidak membuat bid'ah. Dan kita ini sekali-kali tidak akan tersesat selagi kita mengikuti jejak pendahulu kita, yakni Rasulullah SAW. Kita meneladani Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan kita tidak memulai satu amalan baru. Para ulama yang mereka gelarnya al-allamah
meskipun kadang penilaian mereka keliru, tapi mereka sudah berusaha beristihad untuk mengetahui keserihan sebuah riwayat. Kemudian mereka beramal bersandarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih tersebut, yang mereka yakini sahih. Dan itu lebih selamat, kesalahannya lebih kecil dibandingkan dengan orang yang dia beramal hanya bersandar kepada apa yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, yang itu akan menjerumuskan dan menyesatkan diri kita. Walhamdulillah, nanti kalau kita disiksa karena perbuatan bid'ah, tidak ada yang bisa nolong, tidak ada yang bisa nolong. Tapi kalau kita melakukan kesalahan karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka harapan di dunia lebih besar. Karena Nabi mengatakan orang yang beristihad, dan beristihadnya kita mengikuti kapasitas kita, kemampuan kita. Istihadnya kita adalah untuk mengikuti dalil yang sahih. Kalau kemudian ternyata dalil yang kita anggap reko ternyata lemah, kita akan dimaafkan insyaallah taala sebagai seorang mujtahid yang dia kalau salah dalam beristihadnya dimaafkan, dan dia tetap mendapatkan pahala satu karena berusaha mengikuti dan mendapatkan kebenaran. Kembali kepada pembahasan tentang di sini. Dalil yang kedua menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendengarkan atau mengetahui dua orang yang disiksa di dalam kuburnya, dan ini menegaskan bahwa siksa kubur itu ada. Dalil lainnya yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan juga diriwayatkan di dalam sunan-sunan yang 4 semuanya, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi. Semua meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir." Apabila seorang dari kamu selesai membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir. Tasyahud akhir termasuk di sini adalah bacaan shalawat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Sehingga di sini termasuk dalam tasyahud. Kebanyakan kita memang tasyahud awal itu dihukumi wajib. Sebagian ulama menganggap bahwa bacaan sholawat di dalamnya sunnah. Allah Ta'ala, tapi dohirnya berkata Imam Syafi'i dan yang diikuti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Ta'ala, yakni bahwa keduanya wajib, termasuk tasyahud awal itu terkandung di dalamnya membaca sholawat Nabi dengan sempurna. Ada pun ulama yang mengatakan sunnah, beliau seperti Syekh bin Baz mengatakan sekiranya ia membaca sholawat Nabi di tasyahud awal sampai seperti tasyahud akhir, maka itu lebih sempurna dan lebih bagus. Maka hendaknya ini yang dipegang, jangan hanya mengambil yang hukumnya saja, karena itu yang lebih utama. Kemudian apa kata Nabi, apabila seorang di antara kamu selesai membaca tasyahud akhir, hendaknya ia membaca doa perlindungan. A'udzu billahi min arba'. Aku berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dari siksa alam kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah yang terkutuk Dajjal. Al-Masih ada yang mengatakan terkutuk, ada pula yang mengatakan Al-Masih yang buta sebelah matanya si Dajjal. Dajjal yang juga bermakna pendusta. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mensitir banyak hadis yang terkait di dalam masalah nikmat kubur, azab kubur, dan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, sehingga sampailah kepada satu perkara yang beliau berkata, waqad tawataratil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabri wa na'imi liman kana lidzalika ahlan. Dan sungguh telah sampai berita secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tetapnya ada siksa kubur dan kenikmatan kubur, yakni bagi yang berhak untuk mendapatkan keduanya, yakni
adanya nikmat kubur bagi orang yang memang patut mendapatkan kenikmatan kubur karena amal solehnya, dan ada orang yang dia berhak mendapatkan siksa kubur karena dosa-dosa yang dia lakukan yang belum dia tobati atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni liman kana dzalika ahlan, untuk orang yang memang patut berhak mendapatkan keduanya. Wa su'al malakain, dan juga penetapan adanya pertanyaan dari dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir. Maka kewajiban kita, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, i'tiqadu dzalika, meyakini akan kebenaran adanya hal-hal itu, wal imanu bi, dan mempercayainya, mengimaninya. Wala natakallamu an kaifiyati, kemudian kita enggak perlu membicarakan bagaimana caranya adanya siksa kubur dan adanya azab nikmat kubur pada tempatnya sempit dan bagaimana diluaskannya kuburan, itu tidak perlu kita bicarakan, karena in laisa lil aqli wuqufun ala kaifiyati, karena akal manusia terbatas, tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi di alam kuburnya. Kenapa liqaulilah adalah fi hadidar, karena apa yang ada di alam kubur, alam barzakh, bukan sebagaimana yang ada di kehidupan kita di dunia ini. Wasyar'u la ya'ti bima tuhiruhu al-uqul, syariat ini tidak membebani kita dengan hal-hal yang di luar kemampuan akal kita untuk mencernanya. Akan tetapi qad ya'ti bima tuharu bihil uqul, akan tapi kadang-kadang syariat itu membawa sesuatu yang membuat akal itu bimbang, ragu. Fa inna audahu ila jasad laisa 'ala wujud ila 'ala wajhi ma'ruf di dunya. Seperti contohnya kembalinya roh ke dalam jasad itu tidak sebagaimana kembalinya roh ke dalam jasad dalam kehidupan duniawi. Kita sudah bahas terdahulu bahwa orang tidur itu rohnya lepas dari jasadnya, tapi kondisi lepasnya roh dari jasad saat tidur berbeda dengan lepasnya roh dari jasad orang yang meninggal dunia. Sebagaimana ketika roh orang yang tidur itu kembali ke dalam jasadnya, juga tidak sama dengan kembalinya roh ke dalam jasad orang yang sudah mati, untuk ditanyai malaikat Munkar dan Nakir sebagaimana tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Bal tu'adru ilaihi 'adatan ghaira i'adatil ma'rufati fid dunya. Akan tetapi dikembalikannya roh ke dalam jasadnya, yaitu ketika orang sudah mati, ketika untuk ditanya itu tidak sebagaimana dikembalikannya roh yang kita ketahui di dalam kehidupan dunia. Dan kemudian selanjutnya pada perkataan berikutnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wa'lam anna 'adzabal qabri wa 'adzabul barzakh, ketahuilah bahwa siksa kubur itu adalah siksa alam barzakh. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqqun lil 'adzab nalahu nasibahu minhu. Setiap orang yang meninggal dan dia berhak untuk mendapatkan siksa, dia akan mendapatkan bagian dari siksa alam barzakh tersebut, baik dia dikubur maupun tidak dikubur. Kubira aw lam yukbar, baik dia dimakan oleh binatang buas atau dia terbakar sampai menjadi debu, yang kemudian debunya ditiup oleh angin yang kencang, atau dia mati disalib, atau dia tenggelam di lautan, wasala ila ruhihi wa badanihi minal azab, maka ruh siksaan di alam kubur itu akan mengenai ruh dan jasadnya. Mana siru ilal mahbus, seperti juga siksaan yang dirasakan oleh orang yang mati dan dikubur. Jadi jangan beranggapan kalau seandainya orang itu dibakar maka berarti dia tidak disiksa di alam kuburnya. Seperti yang sudah kita kisahkan bagaimana seorang yang dibakar atas perintahnya, wasiatnya kepada anak-anaknya, kalau aku mati tolong aku dibakar, dan abunya ditebarkan di sebagiannya di lautan, sebagiannya di daratan pada saat angin bertiup kencang, dan Allah sudah mengembalikan itu semua. Kita sudah maklum tentang itu.
Maka dan ijlasi juga terkait dengan didudukannya ruh, didudukannya orang yang mati di alam kuburnya. Waktilafu adnahi wa naqidalika juga seperti yang tersebut di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa tulang-tulang benulang dari orang yang mati itu ketika di alam kubur itu akan dihimpit oleh kuburnya, kemudian ia saling bersilang. Jadi pada sebagian orang yang disiksa di dalam kuburnya, kubur itu akan menghimpitnya sehingga tulang benulangnya akan saling bersilang dan tidak bisa kita bayangkan betapa menderitanya orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya. Maka yang wajib untuk dipahami dari Rasulullah SAW yakni apa yang dikehendaki oleh Nabi, tanpa kita bersikap berlebih-lebihan di dalam memahami apa yang disampaikan dari perkara-perkara alam gaib semacam ini, ataupun juga meremehkan. Jadi yang wajib bagi kita adalah mempercayainya sebagaimana adanya tanpa memberikan interpretasi-interpretasi, yaitu tafsiran-tafsiran, oh mungkin begini tidak, atau meremehkan alam itu perkara-perkara yang tidak perlu dibicarakan, tidak perlu dipercaya, tidak. Kalau yu'mal kalamu malayah kami, maka tidak boleh membawa sabda Nabi dalam perkara-perkara seperti ini kepada yang tidak mungkin atau tidak terkait dengannya. Walau yukasir bihi an-nuradi, dan tidak boleh pula kita melarikan dari maksud apa yang disampaikan oleh Nabi dan petunjuk dan keterangan yang telah ada dari Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang meremehkan perkara ini sehingga dia menyimpang atau dia sesat dari pemahamannya tentang hal ini karena ia terlalu berlebihan menafsiri apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dia mencoba mencerna alam gaib, tidak bisa kita cerna, nggak bisa kita tafsiri. Kita hanya mengikuti apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ada yang tadi, dan insya Allah kita masih akan lanjutkan dalam bahasan ini sehingga sampai kepada pembahasan sebab-sebab adanya siksa dalam kubur, artinya perbuatan-perbuatan apa saja yang menyebabkan seorang itu disiksa dalam kuburnya. Insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan mendatang. Bismillah ta'ala. Barangkali ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan. Ada Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, berkaitan dengan alam jin dan alam malaikat, apakah jin itu bisa melihat malaikat? Bagaimana kalau kita melihat namanya binatang, jadi bisa melihat matahari atau apa saja? Itu aja. Barakallahu fiik. Bahwa ini yang tadi kita katakan bahwa Allah menciptakan alam ini dengan dimensi-dimensi yang berbeda. Ada dimensi malaikat, ada dimensi jin, ada dimensi manusia, ada dimensi binatang. Ada yang bisa kita lihat tapi kita tidak memahami, seperti dimensi binatang. Kita melihat tapi kita tidak bisa memahami bagaimana komunikasi mereka antara satu dengan yang lain, bahkan antara satu binatang dengan binatang yang lain. Binatang jenis misalnya anjing dengan kucing, bagaimana mereka berkomunikasi kita tidak mengetahui. Maka mereka yang melakukan penelitian pun hanya meraba-raba, tidak bisa kepastian. Kita juga tidak bisa mengetahui kehidupan alam jin, tapi alam jin mereka bisa melihat sebagian kehidupan manusia. Kadang manusia bisa melihat sebagian kehidupan alam jin, tapi itu ketika kondisi tidak normal. Kondisi normalnya manusia tidak bisa melihat alam jin, tapi mereka yang bisa melihat alam kita.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bangsa jin, iblis dan juga pengikutnya dan bangsanya melihat kalian dari alam yang kita tidak bisa melihat mereka. Demikian pula bangsa jin dan manusia tidak dapat untuk melihat alamnya malaikat. Bahkan kita tidak mengetahui kehadiran malaikat yang setiap saat bersama dengan kita. Demikian pula bangsa jin, mereka tidak merasakan adanya malaikat yang menyertai mereka. Malaikat yang mencatat amal kebaikan yang ada di sebelah kanan, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW ataupun dari yang hukumnya mauquf kepada tabi'in ataupun para sahabat, dan yang sebelah kiri juga ada malaikat yang mencatat amal keburukan. Ada juga yang menyebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis, yakni dua malaikat yang menjaga depan dan menjaga belakang, yang mereka silih berganti di waktu pagi dan di waktu petang. Kita tidak pernah merasakan kehadiran para malaikat, tapi malaikat-malaikat ini benar-benar ada. Sebagaimana juga ketika seseorang dijemput kematiannya, maka dia tidak merasakan kehadiran malaikat, tapi dia merasakan tanda-tanda kematian itu. Seperti disebutkan dalam riwayat yang sahih, seseorang akan diperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat, di surga atau neraka di akhir hayatnya. Di kondisi mungkin sudah tidak sadar di alam kita, tapi sungguhnya dia berada di satu alam di mana Allah perlihatkan hal itu. Kemudian bangsa jin tidak bisa melihat malaikat, sebagaimana bangsa jin tidak bisa mendengar jeritan teriakan orang-orang yang disiksa oleh malaikat di alam kuburnya. Sehingga ketika Nabi menyebutkan bahwa teriakan dahsyat dari orang yang disiksa di alam kubur itu dapat didengar oleh semua makhluk yang ada di dekat kuburan itu, kecuali sakolain, manusia dan bangsa jin. Dan termasuk malaikat manusia ini tidak, bangsa jin tidak bisa melihat malaikat. Malaikat bisa menampakkan dengan izin Allah kepada manusia dalam wujud jelmaan, seperti ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW yang hendak mengajarkan tentang ajaran agama ini, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, juga tentang tanda-tanda kiamat. Dalam hadis panjang dikenal dengan sebutan hadis Jibril, yaitu saat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang duduk di majlis, yang Nabi sedang menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya, tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian rapi, putih, bersih, rambutnya hitam yang menandakan dia bukan orang jauh. Pakaian yang putih bersih yang tidak menunjukkan bahwa dia bukan datang dari tempat yang jauh, yakni tidak terkena debu. Wajahnya, rambutnya tidak kusut tapi hitam bersih, menunjukkan dekat. Tapi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan di sini? Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Kan aneh. Tidak dikenal, tapi juga ini bukan orang jauh. Kalau melihat pakaiannya, bukan orang jauh. Karena kehidupan di bangsa Arab saat itu yaitu tanah yang lapang, terbuka, penuh debu dan angin bertiup kencang, sehingga orang yang datang dari jauh pasti badannya kusut, rambutnya kusut, berdebu dan sebagainya. Dan ini tidak. Dan ini kemudian mendekat kepada Nabi, menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tangan, telapak tangannya pada kedua pahanya. Kedua pahanya ini ditafsiri oleh para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua pahanya sendiri. Ada yang mengatakan malaikat Jibril ini meletakkan kedua tangannya ke pahanya Rasulullah SAW. Karena penyebutannya hanya dengan menggunakan kata ganti.
Setelah itu bertanya orang ini, yang para sahabat tidak tahu siapa dia, apalagi malaikat tidak terbayang oleh mereka. Cuma mereka heran, siapa orang ini? Nggak dikenal, tapi dia bukan orang jauh dari pakaiannya. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad. Dia panggil dengan sebutan ya Muhammad, tidak sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala yang mereka memanggil Nabi dengan sebutan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab. Setelah Nabi menjawab, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasum ramadan wa tahujjal baita man tahujjal baita ila ilallah wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian malaikat ini, orang ini menjawab, sodakta. Hal yang menyambah keheranan para sahabat, aneh. Ada orang berani bertanya kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, kemudian berani membenarkan jawaban Nabi. Sodakta, yang engkau benar. Ini aneh. Karena dianggap kayak kurang ajar. Tapi Nabi menerima. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku apa itu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjawab dengan lancar, "Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Lagi-lagi orang ini mengatakan sodakta, engkau benar. Dan lagi bertanya lagi tentang ihsan, dan Nabi menjawab lagi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau melihat Allah seolah-olah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak mampu melihatnya maka sungguh Allah melihatmu. Terus sampai akhirnya setelah selesai kemudian pergi orang ini. Dan di dalam setelah pergi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan di sini, ya Umar, atadri man as-sa'il? Hai Umar, tahu nggak kamu tadi siapa yang tanya-tanya itu? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dengan tawadhunya dan ketulusannya dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huwa Jibril atakum liyu'allimakum amradinikum. Dia itu malaikat Jibril tadi datang ingin mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian ini, mengajarkan kepada kalian tentang perkara-perkara agama kalian. Lihat, semua yang hadir di situ melihat malaikat Jibril, tapi tidak dalam wujud aslinya. Jadi kadang malaikat itu bisa dilihat oleh manusia dalam tampak wujud, bukan dalam wujud aslinya. Hanya Nabi SAW yang pernah melihat wujudnya malaikat Jibril dalam wujud aslinya di dua tempat, yaitu di saat pertama kali menerima wahyu ketika keluar dari gua Hira, dan yang satu lagi ketika Mi'raj dari Isra Mi'raj, yaitu di langit yang ketujuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang juga menyebutkan bahwa Nabi melihat para malaikat kadang-kadang datang menyerupai diri seorang sahabat yang tampan. Kadang mereka ikut melayat jenazah seorang mukmin dari sahabat Nabi. Dan yang tahu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi tidak memberitahukan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala, maka para sahabat tidak tahu. Dan kadang hanya Nabi yang melihat, seperti ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu, para sahabat hadir di tengah situ, tapi mereka tidak satu pun yang mengetahui kehadiran malaikat Jibril alaihissalam. Jin sama dengan bukannya manusia dalam hal ini tidak dapat melihat malaikat dalam wujud aslinya di alamnya. Sebagaimana kisah-kisah riwayat yang sahih dari Nabi SAW mengenai malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyamar, kemudian menampakkan dirinya penyakit sopak kepada orang yang punya penyakit sopak dulunya, yang kemudian disembuhkan oleh Allah dan seterusnya.
Di umat-umat terdahulu juga malaikat kadang datang menampakkan diri dalam wujud-wujud jelmaan yang dikehendaki Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia bisa melihat malaikat sama dengan jin pada saat Allah menghendaki, yang kadang manusia tidak menyadari itu adalah malaikat atau Allah Ta'ala Al-Quran Mu'akam. Jadi intinya bahwa jin sama dengan manusia dan ini tidak bisa melihat malaikat di alamnya kecuali dengan izin Allah dengan kondisi yang berbeda. Ada yang lainnya? Kalau tidak, maka kita cukupkan hal ini. Wa'alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.